Jadi sebenarnya bukan tentang standarnya, tapi ini merupakan early warning. Lalu apa kemudian antisipasinya? Silakan kalau dari Komisi 11 sebagai mitra pemerintah. Iya, kita harus menyadari bahwa masalah kemiskinan adalah masalah kita bersama. Benar. Ya, artinya kita semua harus andil berkontributif ya untuk bisa bagaimana mengatasi atau mengurangi paling tidak ya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Dan memang tadi kalau memang bukan soal angka, kemiskinan itu tidak boleh hanya diartikan sekedar angka. Misalnya kita sekarang 1 digit gitu ya, itu bukan kebanggaan gitu. Lihat di lapangannya gitu. Jadi ada orang yang tidak masuk ke dalam angka itu. Yang tergolong miskin tidak masuk dalam angka itu. Dan terutama kemiskinan struktural tadi yang disampaikan oleh Mas Yanuar, saya sepakat sekali. Kemiskinan struktural itu perlu dibenahi ya. DTKS tadi Pak Yoga sudah menyinggung ya, ini juga harus diperbaiki. Kemudian juga tadi disinggung juga tentang bukan hanya yang miskin ekstrim, tapi juga ada golongan yang miskin dan rentan miskin. Nah, rentan miskin ini yang kemarin sangat terdampak di pandemi. Tadi kan Mas Yanuar juga bilang bahwa terdampak juga, jadi orang yang di bawah itu akan dampak dari yang di atas, karena yang di atas itu menahan belanja gitu, menahan belanja sehingga tidak mengeluarkan konsumsinya. Dan orang rentan miskin ini kemarin terdampak pandemi, ada yang di PHK, kemudian ada yang betul-betul tidak punya pekerjaan. Sebagian dari mereka beralih ke non formal gitu, itu yang menjadi tidak tercatat gitu. Jadi mereka tidak bekerja formal, tapi beralih ke non formal, jadi jualan apa. Ini kan juga patut kita perhatikan. Nah karena itu ini menjadi satu amanat ya untuk pemerintah, terutama bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena kan amanat undang-undang, pemerintah itu punya tugas, punya amanat untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah diberikan APBN. APBN itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat, di mana harus dikelola dengan baik, dengan tepat, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dan untuk itu sumber daya semuanya sudah diberikan untuk negara sesuai dengan undang-undang pasal 33. Jadi artinya bagaimana pemerintah bisa memilah mana yang prioritas, mana yang tidak, anggaran-anggaran yang ada untuk masyarakat ini paling tidak kebutuhan dasarnya tadi ya, basic need-nya itu terpenuhi. Sehingga cita-cita dari Pak Presiden Jokowi untuk menolkan bahkan ya kemiskinan ekstrim di 2024 itu bisa tercapai. Dan ini nggak bisa kalau kita tidak punya skala prioritas di dalam belanja. Ya kayak apa, uang pendapatan segini, pengeluarannya lebih besar. Nah pengeluaran harus selektif gitu. Kecuali kalau pendapatan kita memang besar, mau beli apa aja bisa. Nah sekarang ketika pendapatan itu terbatas, tentu harus dipilah-pilah gitu. Mana yang ya, dan masyarakat tentu yang lebih utama. Dan tadi ketika memang saya sangat apresiasi ada bantalan sosial, ada program-program dengan pemerintah, saya apresiasi, tetapi ingat bahwa inflasi yang terjadi di masyarakat itu tinggi gitu, sehingga naiknya harga barang itu tidak diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat gitu, sehingga masyarakat tetap sulit begitu ya, tetap sulit. Bantalan itu bersifat sementara, dan ini juga kita himbau. Memang ini tugas kita semua ya, bagaimana membantu masyarakat semua deh, kan kita dengar sebagai bangsa yang saling membantu, tetangga membantu gitu, ini penting juga untuk kita. Ya. Tentunya untuk mengupayakan agar tepat sasaran, butuh data yang pas juga supaya kemiskinan strukturalnya tadi bisa teratasi. Bagaimana BPS mengupayakannya? Silakan Pak Ateng. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kami melakukan, selain melakukan survei sosial ekonomi nasional yang mengukur tadi kemiskinan dengan konsep basic need, juga kami tadi mengukur kemiskinan ekstrim dengan konsep Bank Dunia. Nah selain itu, kami pada bulan Desember 2021 juga melakukan survei efektivitas bantuan sosial. Demikian juga pada Susenas Maret kami panel melakukannya. Jadi karena kami dalam mengukur kemiskinan basic need atau pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk makanan-makanan, ketika masyarakat mendapatkan bantuan tersebut tidak digunakan untuk pengeluaran makanan, maka ini pengaruhnya akan, dampaknya akan relatif kecil. Kecuali kalau dia itu masyarakat untuk pengeluaran makanan dan non makanan. Itu yang ini. Nah, kemudian juga tadi saya sebutkan bahwa dalam melakukan pengukuran kemiskinan
kami mempergunakan basic need itu hasilnya 505469, sedangkan konsep tadi Bank Dunia dengan batas 2,15 US dollar P3 itu nilainya 348.141. Jadi kemiskinan kita itu di atas Bank Dunia secara batas garis kemiskinannya. Jadi kami memantau terus, demikian juga di dalam survei sosial ekonomi nasional juga, yang penduduk miskin itu bagaimana profilnya. Misalnya dia kondisi rumahnya, profil kondisi air bersihnya lain sebagainya. Itu ada kami-kan. Ini dalam rangka kami mensuplai kebutuhan data untuk pemerintah dan juga masyarakat. Itu Mbak Prita. Lalu bagaimana kemudian programnya, kita tanya ini ke Pak Yoga. Silakan Pak Yoga, karena ini upaya penanggulangan supaya nantinya tidak kemudian terjerumus semakin dalam, tentu kita tidak berharap ya. Silakan Pak Yoga. Saya mengeko Bu Anis tadi, pemerintah sebenarnya sudah sangat responsif ya dalam konteks kemiskinan, kemudian bagaimana kemiskinan ekstrim kita coba entaskan. Kalau lihat dari sisi anggaran, tadi anggaran semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan sebagainya, ada 450 triliun, paling nggak setahun itu kita sudah coba petanin, dan itu untuk kemiskinan, walaupun tidak kemiskinan ekstrim dalam hal ini. Tapi di situ menunjukkan bahwa angka itu sebenarnya sudah cukup sebetulnya. Tinggal bagaimana distribusinya, bagaimana pensasarannya itu tepat. Kalau enggak ya seperti tadi, yang dapat bantuan segala macam ternyata tidak menyelesaikan dalam hal ini. Jadi pemerintah sebenarnya sudah mencoba untuk bagaimana reprogramming, refocusing dan sebagainya, termasuk realokasi anggaran supaya bisa mengarah kepada konteks kemiskinan ekstrim. Dan yang terakhir sebetulnya, ini juga tidak cukup. Seperti sekarang ada kompensasi BBM. Ya, ada tambahan ya untuk bantalan ya, BLT tambahan, kemudian ada bantuan subsidi upah dan sebagainya. Itu kita benar-benar sifatnya memang responsif, tapi bagaimanapun itu menjawab sebetulnya supaya tadi yang kira-kira selama ini mendapatkan dampak dari BBM, kemarin dari pandemi segala macam itu tidak tambah anjlok dalam hal ini. Jadi ini semacam social safety net yang kita coba lakukan, termasuk upaya pemberdayaan ke depannya. Jadi itu yang kita coba dorong ke depan dalam hal ini. Mas Yanuar, terakhir dari Anda singkat saja sebelum saya ke Mas Iing. Kalau kita lihat sebetulnya ke depan ini, gini ya Mbak Brigita ya, kalau kita lihat aja, di bank itu sekarang BI mengeluarkan kebijakan bahwa yang tadinya untuk menukar falas itu 25 setara dengan 25.000 US dollar, sekarang udah dinaikkan ke 100.000 US dollar. Artinya apa? Bank sentral kita sudah menganggap ke depan kurvanya itu kita akan menghadapi inflasi diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar. Yang dia mau lakukan sekarang adalah orang yang punya uang memasukkan US dollar sekarang itu akan jadi modal BI mengatasi inflasi. Nah begini maksud saya, bahwa ini kan semua instrumen moneter nih stamina-nya udah mulai habis. Jadi artinya sinkronisasi belanja fiskal dan juga dengan instrumen moneter ini harus dalam tataran yang konkret menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan genting gitu. Jadi maksudnya belanjanya itu juga harus mulai disisir oleh DPR dan pemerintah. Kita harus lebih down to earth lah. Kita mencegah bagaimana menaikkan self sufficiency kita, mengatasi supply chain yang melemah dari Amerika dan Cina dari itu sih kalau menurut saya. Pak Iing, terakhir singkat saja dari Anda. Ya gimana ya, harapan saya sih sebagai warga miskin, teman-teman saya, saudara-saudara saya bisa berharap dapat bantuan gitu. Itu aja sih. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Dr. Suprayoga Adi dari Sekretariat Wakil Presiden, kemudian Ibu Anis Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS, Mas Yanuar Rizky Ekonom dan juga Pak Iing dari Pekerja Informal. Mudah-mudahan saja datanya semakin baik dan penerimanya ini by name by address juga bisa mendapatkan yang terbaik agar kemiskinan tentunya bisa teratasi sesuai dengan harapan dari pemerintahan Pak Jokowi dan menjadi legasi baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam. Sampai jumpa.